Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi dengan saya Muhammad Bakut Ilham dari Offering A22 dengan NIM 220121610942. Baiklah, di sini saya akan memberikan beberapa rangkuman terkait pembacaan buku saya pada buku yang ketiga, yakni dengan judul Applied Ethics for Internal Design and Technology, yang disusun oleh Stephanie Elmore dan Tonia Dorsey. Jadi, pada buku ini menjelaskan buku ini terdiri dari 3 bab yang membahas tentang integrasi etika ke dalam proses dan praktek desain dan pengambilan keputusan, serta isu-isu etika pembelajaran, desain instruksional, dan teknologi. Pada bab pertama yang ditulis oleh Gray, menggambarkan peran desainer instruksional sebagai mediator etis yang harus menangani ketegangan nilai antara desainer dan peserta didik, terutama dalam konteks penggunaan teknologi pengenalan wajah. Lalu bab yang kedua ditulis oleh Scott Warren, Dennis Berg, dan Kristen McGarvin menawarkan kerangka kerja untuk desain instruksional etis yang berfokus pada tujuan profesi dan hasil pembelajaran, serta memberikan contoh aplikasinya dalam proyek One Laptop per Deal. Lalu bab yang ketiga ditulis oleh Jill E. Stephaniak, mengeksplorasi bagaimana desainer instruksional dapat berkontribusi pada desain yang berkeadilan sosial melalui pengambilan keputusan etis yang mempertimbangkan konteks, kebutuhan, dan dampak dari solusi desain mereka. Nah, mungkin saya akan memberikan gambaran dari pembahasan pada buku ini tentang integrasi etika dalam bidang desain instruksional dan teknologi pendidikan, serta isu-isu terkait dalam konteks pendidikan terbuka. Untuk yang pertama, penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Isu-isu etika yang dibahas seperti penggunaan teknologi pengenalan wajah dalam pendidikan yang ada pada bab 1, desain instruksional etis pada bab 2, dan kontribusi desain instruksional terhadap keadilan sosial pada bab 3, relevan dalam banyak konteks kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam penggunaan teknologi pengenalan wajah di sekolah atau tempat kerja, pertimbangan etis seperti privasi dan diskriminasi harus dipertimbangkan dengan cermat. Jadi pada contoh yang diberikan pada buku ini yaitu pengenalan wajah sebagai presensi di sekolah. Nah, dalam konteks buku ini terkait etika dalam penggunaan desain ini adalah perlu dipertimbangkan terkait privasi dan diskriminasi yang harus dipertimbangkan dengan cermat. Lalu yang kedua, keterkaitan dengan cara memfasilitasi belajar. Desain instruksional yang berfokus pada etika membantu memfasilitasi bahwa pembelajaran dilakukan dengan memperlihatkan kebutuhan dan hak setiap individu. Ini dapat mencakup pengembangan materi pembelajaran yang inklusif, penggunaan teknologi yang mempromosikan partisipasi dan keamanan data, serta memastikan bahwa tujuan pembelajaran sesuai dengan nilai-nilai etis yang dijunjung tinggi. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, desainer instruksional dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung perkembangan holistik peserta didik. Lalu yang ketiga, keterkaitan dengan peningkatan performa manusia. Memperlihatkan aspek etika dalam desain instruksional dapat berkontribusi pada peningkatan performa manusia dengan menciptakan lingkungan pembelajaran yang aman, inklusif, dan berfokus pada keadilan. Ketika peserta didik merasa didukung secara moral dan etis dalam proses pembelajaran, mereka cenderung lebih termotivasi untuk mencapai hasil yang lebih baik. Selain itu, desain instruksional yang mempertimbangkan etika juga dapat mengurangi resiko kontroversi dan tindakan yang melanggar aturan, yang dapat mengganggu kinerja dan produktivitas dari setiap individu. Poin-poin yang dibahas dalam buku ini memberikan landasan yang penting bagi praktisi pendidikan dan desain instruksional untuk memahami dan menghadapi isu-isu etika yang muncul dalam konteks pembelajaran dan teknologi pendidikan. Dengan memperlihatkan etika dalam desain dan pengambilan keputusan, kita dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih inklusif, aman, dan berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi.
yang pada gilirannya dapat membantu meningkatkan hasil pembelajaran dan kinerja manusia secara keseluruhan. Baiklah, itulah penjelasan singkat dari buku yang terakhir saya dengan judul Applied Ethics for Educational Design and Technology. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.